Kemudian juga yang berikutnya adalah mengutamakan pengabdian dan kepentingan masyarakat dan negara. Tidak mengacu pamrih, ya, tidak hanya sekedar bicara tentang misalkan ya, ya makanya kenapa kemudian ada regulasi yang terkait dengan kita itu harus menggratiskan pembuatan akte kalau kemudian memang terhadapnya itu orang tidak laku. Kemudian rasionalitas yang berarti harus benar objektif. Ya, bagaimana kemudian kita misalnya yang terkait dengan pembuatan akte itu berkaitan dengan hak asal. Maka tiga hal yang harus diperhatikan. Ya, subjeknya, objeknya, aturan hukum yang mengikuti. Ya, karena akan berbeda kemudian pemahaman atau pelaksanaan pembuatan aktenya kalau misalkan objeknya adalah hak asal yang belum terdata. Nah, itu tentu harus dipahami dalam konteks yang lain, gitu ya. Kalau ini tadi kan saya sebutkan dalam konteks alasan bagaimana kemudian pemahaman kita terkait dengan pembuatan akte yang berkaitan dengan misalkan atau badan hukum. Ya, kemudian juga spesifitas fungsional, ya, di bidang pembayaran. Makanya setiap notaris, ya, dalam konteks produknya adalah sama sebetulnya. Ya, jadi artinya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Oleh karenanya kemudian antara notaris yang lama, notaris yang baru sebetulnya produknya sama. Oleh karena itu kemudian setiap saat, ya, setiap waktu, ya, rekan-rekan sekalian, teman-teman ARP itu harus kemudian datang atau selalu merefresh keilmuan, menambah keilmuan. Ya, jangan sampai kemudian dalam konteks apa yang kita buat ternyata masih menggunakan regulasi lama. Nah, itu akan sangat berbeda. Artinya dalam konteks kode etik juga kan terkait dengan pelaksanaan kode etik misalkan, tidak melulu hanya bicara tentang sisi yang kemudian terbuat dalam kode etik, tetapi aspek moral yang lebih jauh juga harus tentu diperhatikan, termasuk juga perkembangan zaman dalam konteks misalkan digital. Nah, kemudian solidaritas antar sesama mereka dengan tujuan menjaga kualitas dalam martabat profesi. Nah, ini mungkin yang masih PR buat kita, ya. Jadi bagaimana kemudian solidaritas antar sesama mereka. Ya, masih ada geng A, geng B, ya, dalam konteks di daerah juga masih terkait dengan katakanlah gitu ya, biaya saja ya sudah masih ada geng. Ya, makanya tadi ada itu sampaikan kalau ada klien yang kemudian membanding-bandingkan, ya, nah itu silakan cari yang kemudian yang paling ini, ya, tujuannya adalah sama-sama agar kemudian klien itu sendiri juga paham kemudian sama, ya, dalam konteks konteks tidak boleh kemudian saling menjatuhkan tas. Nah, kemudian juga, ya, kelakuan notaris dapat mempengaruhi pendapat orang banyak terhadap seluruh citra notaris. Kelakuan satu orang notaris itu dapat mempengaruhi. Jadi kadang-kadang kasus yang terjadi yang mungkin viral, ya saya katakan misalkan kasus yang mungkin katakanlah dirinya judi. Kadang-kadang kita selalu diusahakan dikuali kadang-kadang sama. Oleh karena itulah kemudian jangan sampai kejadian misalkan seperti itu. Ya, dengan menetapkan satu kantor itu berlima notaris dan melaksanakan praktik notaris serta praktik di kantor notaris kecuali pembuatan akte tertentu. Ya, misalkan akte tertentu itu adalah misalkan berita acara kuliah misalkan, itu kan tidak selalu harus di kantor notaris. Ya, tapi kalau kemudian ada akte yang soal nyewa misalkan, gitu ya, nah tentu harus kantor notaris. Nah, berikutnya tadi juga sudah disinggung oleh Ibu Bunda, ya. Seorang notaris tidak melakukan usaha untuk menarik perhatian umum dengan maksud supaya praktiknya lebih terkenal. Ya, sampai kemudian misalkan pelanggan tadi mampu, gitu ya. Itu tidak sesuai dengan kode etik, bermaksud atau boleh bermaksud untuk lebih terkenal. Lebih terkenal seorang notaris itu tidak diukur oleh bentuk fisik dalam arti misalkan perannya, ya, atau katakanlah dari sisi kuboynya,
dari bagaimana kemudian melayani masyarakat dengan baik. Ya, bagaimana kemudian katakanlah memberikan pemahaman terkait dengan suatu hal, ya, yang kemudian terkait dengan pembuatan APD. Jadi tidak semata-mata hanya sekedar katakanlah yang terkenal. Nah, kemudian juga makanya tidak menggunakan yang sederhana yang tidak diperoleh salah satu menurut undang-undang. Nah, terakhir ya, penerapan kode etik itu sangat penting. Ya, bukan hanya karena notaris merupakan suatu profesi sehingga perlu diatur dengan suatu kode etik, melainkan juga karena sifat dan hakikat dari pekerjaan notaris yang sangat berorientasi pada legalisasi, sehingga dapat menjadikan budaya hukum utama tentang satu hak benar dan kewajiban seorang klien yang menggunakan jasa notaris tersebut. Tadi yang sudah disampaikan bagaimana kemudian dengan apa disebut orang pihak pun seorang notaris bisa membuat akte. Artinya sedemikian besar ya penghargaan dalam tanda petiknya kepada notaris dan dalam ajaran. Walaupun tentu kalau kemudian nanti bicara tentang surat tanda tangan, gitu ya, tentu tidak bisa hanya sekedar tidak karena tidak tanda tangan, gitu ya, bisa semena-mena notaris tentu jadi seperti ini. Makanya kemudian terkait dengan moral notarisnya selalu harus kemudian dipertahankan, dipegang dengan sebaik-baiknya. Berikutnya akan tidak terjadi ketidakadilan sebagai akibat dari pemberian status harta benda, ya hak dan kewajiban yang tidak sesuai dengan kaidah dan prinsip hukumnya dan keadilan, sehingga dapat mengacaukan ketertiban umum dan juga mengacaukan hak pribadi dari masyarakat pencari keadilan. Maka bagi kita notaris sangat diperlukan juga suatu kode etik profesi yang baik dan modern. Jadi bisa membuka wawasan rekan-rekan sekalian baik dalam konteks bulan besok untuk ujian kode etik maupun nanti pada saat teman-teman masuk ke dunia perotariatan ya dunia notaris yang rekan-rekan sekalian peroleh atau rekan-rekan sekalian dapatkan melalui yang saya diberikan oleh Kementerian Hukum. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih banyak atas pemaparannya dari Bapak Dr. Udin Sudin dan sesi dari pemaparan dari Dewan Kehormatan Pusat mungkin bisa belum ada Pak Hermansyah. Jadi mungkin dicukupkan dari Bu Ismi dan Pak Udin. Selanjutnya adalah sesi dari Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia. Ya, saya kembalikan terlebih dahulu kepada Ibu Pembawa acara, Ibu Mufianti. Saya terima kasih banyak kepada Ibu Ismi dan Bapak Dr. Udin Sudin atas pemaparan hari ini yang semoga ini menjadi manfaat untuk para peserta yang ada di Zoom dan untuk kita semua menjadi sebuah pengingat. Semoga ini menjadi amalan dan terus menjadi semangat bagi peserta untuk besok mengikuti ujian kode etik. Terima kasih.